Ayo siang ini kami awali dari seorang pria yang membakar rumahnya sendiri di Situbondo, Jawa Timur. Diduga pelaku gelap mata dipicu cemburu buta terhadap istrinya yang telah pisah ranjang. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di desa Talkandang, Situbondo, Jawa Timur. Api dengan cepat melahap seluruh isi bangunan yang mudah terbakar. Diketahui pelaku pembakaran tak lain merupakan pemilik rumahnya sendiri berinisial T. T nekat membakar rumahnya lantaran dilanda cemburu buta terhadap sang istri. Beruntung saat kejadian istri dan anak-anaknya berhasil menyelamatkan diri. Kejadian pembakaran ini berawal saat pelaku T tiba-tiba mendatangi rumah sambil membawa BBM jenis Pertalite. Tanpa basa-basi, pelaku pun langsung menyiramkan BBM tersebut ke sekeliling rumahnya dan menyalakan api. Sontak, api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah beserta kendaraan bermotornya. Dan istrinya pisah ranjang yang dipicu masalah keluarga. Pelaku memilih keluar dari rumahnya dan kerap mengancam akan membakar rumah kepada istrinya. Unsur kesengajaan. Ya mungkin jelas sudah. Kalau sudah ada barang bukti bensin kan otomatis dibakar. Tinggal dua, pasang mungkin 10 liternya, disemburkan ke mobil langsung meledak. Berarti kasus ini sudah dilimpahkan ke pihak polisian ya? Sudah. Barusan sudah diminta keterangan apa lanjut atau bagaimana, apa bisa secara keluargaan karena bapak kandung. Ternyata anak pertama, anak kedua, terus istri tetap lanjut. Akibat kebakaran kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian setelah sempat melarikan diri. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Lorong Barat Tanjung Priok, Jakarta Utara menggagalkan aksi pencurian di kawasan permukiman padat penduduk. Kedua pelaku curanmor babak belur dihajar massa setelah terpergok dari rekaman pengawas. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Jalan Lorong Barat, Tanjung Priok, Jakarta Utara berhasil digagalkan warga. Dari rekaman kamera pengawas terlihat seorang pria tengah mencoba merusak kunci sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Warga yang memergokinya langsung mengejar pelaku dan massa langsung menghakiminya. Beberapa hari sebelumnya, warga sempat melihat aksi pelaku, tetapi pelaku berhasil kabur. Namun, kali ini, warga berhasil membekuk dua pelaku curanmor. Pertama gagal kan, ketahuan anak perempuan, adiknya ini lagi buang sampah. Mau lewat belakang mungkin dia nanya kan pelakunya, ada orang nggak belakang? Banyak, lewat belakang kabur. Waktu pertama ya kan. Nah hari kedua, nah itu saya inisiatif mau saya pasang gembok dua itu, itu benar aja kejadian. Selain kedua pelaku, korban mengalami luka-luka di bagian kaki saat mengejar pencuri. Selanjutnya, kedua pelaku dibawa ke kantor polisi sektor Tanjung Priok untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Petugas kepolisian merazia ratusan pemancing liar yang menggunakan jalur kendaraan roda 2 di Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur sebagai titik pemancingan. Selain membahayakan diri sendiri dan juga pengguna jalan, para pemancing ini juga mencemari lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Beginilah kondisi jalur roda 2 di sisi barat Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur saat malam hari. Ratusan pemancing nampak berjejer di pagar pembatas jembatan sambil asyik memancing. Bukan hanya warga Bangkalan saja, sebagian dari pemancing ini bahkan datang dari Surabaya, Gresik maupun Sidoarjo. Aktivitas yang sudah berlangsung sejak beberapa minggu terakhir ini membuat banyak pihak gerah. Pihak kepolisian Resort Bangkalan yang menerima laporan pun akhirnya bertindak tegas. Petugas bahkan terlihat memaksa para pemancing yang masih bersikeras tetap ingin memancing. Sebagian dari mereka merasa kegiatan ini tidak melanggar aturan berlalu lintas. Meski demikian, polisi tetap bertindak tegas dan menggiring para pemancing keluar, serta melakukan pemeriksaan lengkap. Banyak sampah artinya sangat mengganggu ketertiban. Makanya hari ini kita amankan
Kemudian sekaligus kami cek juga kelengkapan kendaraannya. Jadi ini dari hasil temuan kami malam ini, kami amankan puluhan motor yang juga dilengkapi surat-surat. Kemudian nanti motor ini akan kami bawa ke Polres, baru nanti setelah mereka punya surat-suratnya bisa dikatakan. Pihak kepolisian mengimbau warga agar tidak melakukan aktivitas apapun di atas jalur kendaraan roda 2 Jembatan Suramadu. Jika kejadian serupa kembali terjadi, polisi akan menindak dan memberi sanksi lebih tegas. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca insiden jatuhnya helikopter milik PT White Sky Aviation di sekitar tebing kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali. Kini area di sekitar TKP sudah disterilisasi dengan pemasangan garis polisi. Pasca insiden jatuhnya helikopter milik PT White Sky Aviation di sekitar tebing kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali. Kini area di sekitar TKP sudah disterilisasi dengan pemasangan garis polisi. Sementara bangkai helikopter registrasi PKWSP belum dievakuasi karena masih menunggu investigasi dari tim KNKT untuk investigasi terkait penyebab kecelakaan helikopter. Dari hasil pemeriksaan dugaan sementara heli terjatuh karena tersangkut tali layang-layang. Sementara menurut warga di sekitar Banjar Suluban sangat jarang ada anak-anak maupun remaja yang bermain layang-layang karena tidak adanya tanah lapangan yang luas. Saya kira bukan Pak, karena warga di sini atau anak-anak kecil di sini nggak terlalu main layangan lah, karena banyak bule di sini yang nggak suka dengar suara gowangan juga itu dari layang-layangnya. Menurut saya tidak terlalu banyak orang, karena nggak ada lapangan luas juga. Ya. Jadi kemungkinan tali layangan itu bukan dari sini ya? Kayaknya saya nggak tahu juga ya. Kalau di sini berarti ini ya, anak-anak sini, anak muda sih jarang naikkan layangan. Jarang anak-anak muda di area Uluwatu sini, banyak yang kerja udah sekarang. Sebelum mengalami kecelakaan helikopter PKWSP tipe Bell 505 sempat terbang rendah dari arah timur, sebelum akhirnya jatuh di antara dua tebing batu kapur. Suara dentuman keras juga sempat terdengar oleh warga saat helikopter jatuh di area tebing kapur. Dalam insiden ini pilot dan keempat penumpang selamat. Selanjutnya seluruh korban dibawa menuju rumah sakit terdekat menggunakan ambulans untuk mendapat penanganan medis lebih lanjut. Dari Badung, Bali, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolres Pangandaran dan juga Wakil Bupati Pangandaran, Jawa Barat menjenguk siswa-siswi SMA yang diduga keracunan makanan. Pihak kepolisian akan melakukan pendalaman hingga melakukan uji laboratorium terkait makanan yang dikonsumsi oleh para siswa. Kapolres Pangandaran AKBP Mujianto bersama Wakil Bupati Pangandaran, Ujang Endin Indrawan, jenguk siswa-siswi SMA Negeri 1 Mangunjaya yang diduga keracunan makanan. Sementara itu, setelah mendapatkan perawatan dalam waktu 24 jam, 75% kondisi pasien sudah membaik. Yang dirawat di ruangan kelas SMA Negeri 1 Mangunjaya bisa pulang 12 orang dinyatakan sehat. Untuk kondisi keseluruhan sudah berangsur membaik, kecuali satu siswa karena kondisi suhunya turun naik dikhawatirkan bakteri semakin menguat di pencernaan sehingga diputuskan untuk dirujuk ke RSUD Pandega. Kotak, terus ya dimakan karena emang nggak ada ciri-ciri mengganjal gitu nih Pak. Terus teh ya dimakan wehnya pas pulang malamnya itu kerasa jam 1. Itu makan itu jam berapa? Jam 10-an. Kami jajaran Polres Pangandaran prihatin atas kejadian ini. Ya kita doakan bersama semoga tidak ada masalah berkelanjutan. Dan korban yang mengalami keracunan semoga cepat diberikan kesembuhan. Sementara itu, Wakil Bupati juga berharap para korban bisa kembali pulih agar bisa beraktivitas kembali bersekolah. Prihatin ya terus berbela-sungkawa, mendoakan mudah-mudahan semua yang sakit dan korban segera sembuh, bisa beraktivitas kembali, bisa sekolah. Sebelumnya, puluhan siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat mengalami keracunan massal.
Peristiwa tersebut menimpa para siswa yang tengah mengikuti kegiatan pramuka selama 2 hari di sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Desa Nawakote dilanda hujan abu, sementara di Desa Padang Pasir ketinggian abu vulkanik mencapai 700 meter. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Erupsi tercatat dengan tinggi kolom abu 300 hingga 700 meter di atas puncak, sekitar 2.284 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu, dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sementara 7 menit 40 detik. Erupsi terjadi seiring dengan gempa vulkanik yang mengeluarkan suplai magma dari perut gunung. Status Gunung Lewotobi laki-laki kini tercatat di level 3 siaga. Ketinggian abu kolom erupsi itu rata-rata 300 sampai 900 meter di atas permukaan puncak. Juga masih didominasi oleh gempa-gempa vulkanik dalam maupun dangkal, sehingga suplai itu masih ada dan ditandai dengan masih seringnya terjadi erupsi. Masyarakat di sekitar kaki gunung maupun wisatawan diimbau selalu waspada dan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 2 km dari pusat erupsi, serta memakai masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, awan panas guguran Gunung Merapi terpantau pada Sabtu malam sekitar pukul 19.46 waktu Indonesia Barat. Awan panas meluncur sejauh 1.200 meter ke arah Kali Bebeng, arah angin ke barat daya. Hingga kini Gunung Merapi yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ini masih berada di level 3 atau siaga. Terkait hal tersebut, masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah yang berbahaya. Pemirsa, kita kembali ke informasi terkait Gunung Merapi, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait erupsi di Gunung Merapi di Sleman, Yogyakarta, sudah ada rekan kami Galih Wisma di sana. Ya, selamat siang Galih, bagaimana kondisi saat ini di lokasi Anda melaporkan? Ya, baik, terima kasih Aulia dan juga pemirsa. Saat ini memang Gunung Merapi sedang menunjukkan aktivitasnya, terpantau dari Balai Kamera Pengawas dari Balai Penyelidikan dan Penelitian BPTKI Yogyakarta semalam sekitar pukul 19.46 terjadi guguran lava pijar maupun guguran awan panas. Terkait guguran awan panas malam meluncur sejauh sekitar 1.200 meter ke arah Hulu Kalibung dengan durasi sekitar 120 detik, dan memang status Gunung Merapi saat ini masih ditetapkan di level 3 siaga, dan status Gunung Merapi level 3 siaga ini memang telah terjadi atau ditetapkan sejak 2020 lalu, dan sampai saat ini masih di level 3 siaga, yang artinya ini memang sejarah terpanjang ya penetapan status level 3 siaga dari Gunung Merapi. Untuk aktivitas di lereng Gunung Merapi, aktivitas warga maupun aktivitas wisata itu dihimbau untuk menjauhi dengan radius jarak sekitar 10 km dari puncak Gunung Merapi. Seperti itu, Aulia. Lalu apakah terkait erupsi ini sebelumnya warga sudah diperingati atau sudah diberikan pertanda oleh BNPB bahwa akan terjadi erupsi, dan juga apakah saat ini warga sudah mulai mengungsi atau masih ada warga yang tetap tinggal di sekitaran lereng Gunung Merapi? Putus. Baik, sepertinya ada kendala teknis. Terima kasih Gali atas laporannya langsung dari kawasan Gunung Merapi.
Terima kasih Anda masih di Anyus Siang pemirsa. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belusukan ke sejumlah pasar di Kota Semarang. Gibran mengecek langsung kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok termasuk juga harga minyak kita. Dengan didampingi Bupati Kendal sekaligus calon wali kota Semarang Diko Ganinduto, Gibran Rakabuming Raka belusukan ke Pasar BK Simongan, Semarang. Gibran mengecek langsung sejumlah harga kebutuhan pokok dan menyapa masyarakat Semarang. Saat belusukan ke pasar, Gibran mendapati harga minyak goreng minyak kita yang terus merangkak naik dari harga eceran tertinggi. Pedagang menyebut naiknya harga minyak kita karena pasokan yang kurang. Oleh sebab itu, Gibran akan menindaklanjuti keluhan pedagang dan masyarakat. Yang di dalam sudah rapi, harusnya yang di luar, kios-kios yang di luar masuk semua. Ya, biar nggak ada kecemburuan. Terkait harga minyak tadi, Mas? Oh ya, nanti kami tindak lanjuti ya, terutama yang minyak kita tadi. Harganya harusnya sesuai yang ada di packagingnya. Nanti kami tindak lanjuti ya. Dah, susunya minum ya. Mas, ini kan menemani Mas Diko, Mas. Ini salah satu bentuk dukungan, Mas. Hah? Ini kan menemani Mas Diko, salah bentuk dukungan, Mas. Saya kalau ke Semarang, ke Kendal ya pasti ditemani Mas Diko. Udah kenal lama, udah kenal baik. Mereka Rizky. Kalau yang minyak kita 17. Mas Gibran bilang harganya enggak segitu, Bu. Itu bukan salah Ibu, nanti tak tegur sana gitu. Kalau saya gitu. Memang ada selisih harga, Bu? Ya. Berapa, Bu? Dari berapa? Sebenarnya berapa sih? Itu dari sana itu 177. Seharusnya harganya enggak segitu. Setelah belusukan ke pasar dan menyapa warga, putra sulung Presiden Joko Widodo ini juga berkunjung ke kampung nelayan. Gibran akan melakukan penataan agar rumah nelayan tidak lagi terkena banjirop. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, harga minyak goreng curah dan minyak kita di sejumlah daerah terpantau naik. Tingginya harga minyak diduga akibat adanya rencana pemerintah. Dan kenaikan harga eceran tertinggi menjadi Rp15.700 per liter. Harga minyak goreng curah dan minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten terpantau mengalami kenaikan sejak 2 pekan terakhir. Di Pasar Gudang Tiga Raksa, harga minyak kita berada di kisaran Rp17.000 per liter, melebihi harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Naiknya harga minyak kita diduga akibat adanya rencana pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi menjadi Rp15.700 per liter. Selain minyak kita, harga minyak goreng curah juga terpantau mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp15.000 menjadi Rp16.000 per liter. Pedagang mengatakan mahalnya minyak goreng curah dan minyak kita berimbas langsung terhadap pendapatan mereka yang turun hingga 20%. Bang, kan kita belinya udah mahal, belinya udah naik. Kalau kita jual harga biasa aja, ntar nomboknya dari mana, Bang? Saya harus gaji karyawan, harus bayar biaya operasional dan lain sebagainya. Kan kalau kita nggak ditaikin harganya karena belinya udah mahal, dari mana tuh saya dapatnya? Kenaikan harga minyak ini juga membuat pelaku UMKM menjerit. Salah satunya Rukim, pedagang gorengan di kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, yang banyak menggunakan minyak goreng untuk usahanya. Rukim tidak berani menaikkan harga jual gorengannya lantaran takut kehilangan pelanggan. Imbasnya, pendapatannya berkurang hingga 70%. Iya, Bang? Enggak, biasa aja. Kenapa nggak dinaikin, Bang? Ya takut pelanggan pada kabur. Takut pelanggan pada kabur. Ya, kalau bisa Bang jangan naik terus lah minyak lah. Tadinya mau kita pakai minyak kemasan, sekarang beralih ke minyak curah biarpun beda dikit juga. Di Pasar Mamasa, Sulawesi Barat, minyak kita juga mengalami kenaikan secara signifikan sejak 2 pekan yang lalu dari harga Rp14.000 per liter, kini melonjak hingga Rp18.000 per liternya. Salah seorang pedagang mengatakan kenaikan harga terjadi dipicu akibat berkurangnya stok hingga mengalami kelangkaan. Kemasannya surang itu Rp18.000 per liter. Kalau stoknya bagaimana, Pak? Stok sekarang kosong, langka sekali sekarang minyak kita. Itu kenapa bisa langka? Para pedagang serta pelaku UMKM berharap pemerintah dapat menstabilkan harga minyak goreng curah dan minyak kita agar pendapatan mereka kembali normal. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, harga cabai di Pasar Palmerah, Jakarta Barat naik hingga Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini dikarenakan stok cabai yang menipis akibat gagal panen.
Harga cabai rawit merah di Pasar Palmerah, Jakarta Barat mengalami kenaikan hingga Rp80.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau naik dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga cabai ini disebabkan hasil panen yang tidak maksimal. Tak hanya cabai yang alami keterbatasan stok, minyak goreng minyak kita saat ini langka di pasaran. Para pedagang keluhkan pemerintah yang tidak mendistribusikan minyak kita. Wah repot ya, soalnya saya juga pedagang ya. Apalagi yang naik itu cabai rawit. Cabai rawit itu naiknya sampai mungkin sekarang sekitar 90, mungkin 100 kali ya. Saya juga belum beli lagi nih, kemarin beda. Setiap hari itu harganya beda-beda. Selalu seperti itu. Jadi sangat merugikan juga kalau untuk pedagang ya, kayak gitu sih. Sebagai yang pengungsi hari-hari gimana nih? Kalau hari-hari mungkin kita nggak gitu terasa mungkin ya. Karena juga kan nggak melulu pakai bikin sambal atau cabai dipakai, nggak selalu. Tapi yang pasti untuk pedagang yang paling berat itu. Sementara itu bahan pokok lainnya seperti bawang masih dalam harga stabil yaitu Rp40.000 per kilogram, daging ayam Rp50.000 per kilogram, daging sapi Rp16.000 per kilogram, dan telur ayam Rp28.000 per kilogram. Dari Jakarta, Anggita Maura, Indra Okta, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ribuan massa menggelar aksi bela Palestina di sekitar Patung Kuda Monas, Jakarta. Aksi ini dilaksanakan untuk menolak keikutsertaan Israel pada Olimpiade Paris 2024. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina lakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi dengan dihadiri ribuan massa dari berbagai latar belakang. Aksi ini juga dihadiri oleh para organisasi masyarakat serta para tokoh dari agama lain. Berbagai atribut yang melambangkan Palestina pun dibawa oleh para pengunjuk rasa, termasuk poster dan juga spanduk. Komite Olimpiade Internasional sudah pernah melarang Afrika Selatan mengikuti Olimpiade karena melakukan politik apartheid. Israel jelas melakukan politik apartheid sebagaimana diputuskan juga oleh Mahkamah Internasional. Karenanya sudah sangat seharusnya bila Komite Olimpiade Internasional melakukan tindakan yang adil dan sportif, dulu melarang Afrika Selatan, sekarang juga mestinya melarang keikutsertaan daripada Israel. Dan Olimpiade Internasional juga sudah pernah melarang dan masih melarang Rusia ikut di dalam Olimpiade hanya karena Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina. Aksi damai ini bertujuan untuk menggerakkan massa dan organisasi internasional untuk melakukan ban terhadap negara Israel di perhelatan Olimpiade Paris 2024. Tim Liputan, iNews melaporkan. Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia atau Perhaki memberikan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana yang juga adalah ayah Eki, di mana pasalnya Ibtu Rudiana selama ini merupakan korban dari kasus pembunuhan yang menewaskan anaknya tersebut. Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia atau Perhaki memberikan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Perhaki memberikan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana lantaran yang bersangkutan merupakan korban yang anaknya meninggal dunia akibat peristiwa pembunuhan tahun 2016 silam. Untuk itu sebagai ayah korban, Ibtu Rudiana berhak mencari keadilan dan kepastian hukum. Apalagi belum lama ini Ibtu Rudiana dilaporkan keluarga terpidana ke Bareskrim Mabes Polri. Sebelum memutuskan ataupun memberikan bantuan hukum kepada Bapak Ibtu Rudiana, terlebih dahulu kita telah membentuk tim pencari fakta dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan persoalan tersebut. Kita akan mendukung pihak kepolisian dalam rangka mengungkap kasus ini dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Perhaki menyebut saat ini ada puluhan advokat yang akan membela Ibtu Rudiana dan tentunya akan bertambah seiring tim pencari fakta dari DPP Perhaki selesai mengumpulkan bukti-bukti dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Anies Baswedan tidak mempedulikan hasil survei yang tetap unggul dari sejumlah tokoh nasional lainnya termasuk Ahok. Bagi Anies, yang terpenting Jakarta bisa melindungi seluruh kepentingan warganya.
Bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak ingin berkomentar tentang persaingannya dengan Ahok menjelang pilkada serentak. Keduanya kerap bersaing berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei. Bahkan, Anies enggan berkomentar jika dipasangkan dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Saat menghadiri sebuah acara pendukungnya di kawasan Cempaka Putih, mantan gubernur Jakarta tersebut meyakini yang terpenting saat ini adalah menjadikan Jakarta sebagai kota yang bisa melindungi seluruh warganya. Semuanya didialogkan, semuanya dibicarakan dengan baik-baik, dan niat kita sama. Niat kita adalah untuk warga Jakarta bisa bahagia. Jadi fokus yang selalu saya tekankan adalah ini tentang warga yang mendapatkan rasa keadilan, mendapatkan kesempatan untuk sejahtera, mendapatkan kesempatan untuk bahagia. Hasil survei Litbang Kompas mencatat Anies Baswedan masih lebih tinggi dari sejumlah tokoh nasional lainnya, termasuk Ahok. KPU akan membuka pendaftaran bakal calon gubernur pada Agustus mendatang. Dari Jakarta, Wendanura dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pencalonan Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur tak lepas dari sorotan mahasiswa di Medan, Sumatera Utara. Bobi Nasution hampir dipastikan akan berpasangan dengan Surya, Bupati asalnya, untuk bertarung di pilkada serentak November mendatang. Puluhan mahasiswa melakukan unjuk rasa menentang pencalonan Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Di akhir masa jabatannya, mahasiswa menilai masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan Bobi Nasution. Pada kesempatan terpisah, bakal calon gubernur Bobi Nasution mengklaim nama bakal calon wakil gubernurnya, Surya, sudah disepakati semua anggota partai koalisi pendukung. Surya yang merupakan kader Partai Golkar saat ini menjabat sebagai Bupati Asahan. Ini menjadi terang, selanjutnya tentunya saya secara pribadi dan dari Partai Gerindra menunggu kelanjutannya setelah dari hari ini. Memang kita sudah menyepakati bahwasannya untuk wakil tetap ditentukan oleh Golkar. Dari Golkar. Sementara itu, bakal calon wali kota Medan yang diusung Partai Nasdem dan Gerindra, Riko Waas, terus melakukan safari politik. Saat berkunjung ke DPD PAN Kota Medan, kerabat Surya Paloh tersebut dapat bergandeng tangan dengan PAN untuk membangun Kota Medan. 26.000 KTP pemilih asal Tapanuli Selatan diduga menjadi korban pemalsuan tanda tangan yang dilakukan tim ses calon perseorangan yang akan maju di pilkada. Pemalsuan tanda tangan diduga melibatkan pejabat di Tapanuli Selatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, menggandeng Kementerian Perekonomian, Pemprov Sumatera Selatan berkolaborasi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan juga lahan. Berbagai upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan agar dampak ekonomi dapat dikurangi. Memasuki musim kemarau, tim gabungan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan yang terdiri dari instansi pemerintah, TNI, Polri, Ormas Peduli Api, dan mahasiswa di Provinsi Sumatera Selatan menggelar apel siaga penanggulangan karhutla di Provinsi Sumatera Selatan. Apel gabungan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di halaman Gria Agung, Palembang. Airlangga Hartarto juga berkeliling memeriksa setiap personil yang akan bertugas untuk pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Dampak ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera yang menimbulkan kerugian negara hingga mencapai ratusan miliar rupiah. Petugas juga menggelar simulasi pemadaman api pada wilayah rawan karhutla. Skema pemadaman dilakukan melalui dua arah dengan menurunkan tim daratan dan tim pantauan udara dengan helikopter waterbombing. Ya, kemarin kan salah satu di Sumatera itu kerugian akibat karhutla ini bisa di atas 150 miliar. Nah, tentu ini yang harus kita tekan di salah satu kabupaten, dan tentu kita harus menjaga agar kerugian ini diminimalisir. Secara nasional tentu kita juga melihat bahwa musim ini kan tinggal beberapa bulan lagi. Insya Allah ini kita akan segera tindak lanjuti karena ini sangat diperlukan oleh masyarakat yang usaha mikro kecil terutama, sehingga dengan demikian tadi dapat menambah akses pembiayaan selain yang sudah disediakan oleh perbankan.
Dana UMI PIP berasal dari APBN. Bedanya dengan TUH tadi dari perbankan, kalau UMI dari APBN. Petugas juga memastikan seluruh alat berfungsi dengan baik sebelum dipergunakan atau diturunkan ke lapangan dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri berikut ini pemirsa. Kita akan lihat bersama-sama di layar televisi Anda pemirsa, ini dari kiri atas, tepatnya ada di wilayah Dago, Bandung, Jawa Barat. Nampaknya jalur lintas di sana terpantau cenderung lengang pemirsa dan tetap ramai. Kemudian kita akan bergeser pemirsa di bagian kiri bawah. Masih daerah di Bandung, Jawa Barat, tepatnya di kawasan Ledeng pemirsa. Ini tampaknya ada kepadatan sedikit antrian di sana. Di akhir pekan kali ini agak padat tampaknya di bagian Ledeng, masih bagian Bandung. Kemudian kita bergeser kembali, kita akan ke arah atas, kanan atas tepatnya. Yaitu di kawasan Taman Safari Puncak Bogor, Jawa Barat pemirsa. Dari pantauan CCTV pada siang hari ini, kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau cenderung sepi dan lengang pemirsa. Namun meskipun jalanan lengang dan kosong pemirsa, harus diimbau juga harus tetap fokus dalam berkendara. Jangan terkecoh dengan udara yang sangat sejuk di daerah Puncak Bogor pemirsa. Kemudian kita bergeser kembali ke bagian kanan bawah, yaitu tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Jalur lintas juga terpantau lengang di sana. Mungkin mengingatkan hari Minggu, besok hari Senin sudah kembali beraktivitas normal untuk para pekerja dan juga para siswa yang akan bersekolah besok pemirsa. Dan itulah pantauan CCTV pada libur akhir pekan kali ini pemirsa. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri workshop Kabupaten Kota Kreatif yang digelar di Depari Resto, Purbalingga, Jawa Tengah. Purbalingga menjadi kota penghasil knalpot berkualitas yang sudah diakui di kancah nasional. Sandiaga mendorong pengrajin knalpot ini berinovasi pada produk andalannya, yakni knalpot tanpa suara atau zero decibel. Jadi teman-teman, Abeng Muffler ini akan menerima challenge dari Kemenparekraf untuk 5 destinasi super prioritas. Akan knalpot zero noise, zero decibel. Jadi biasanya kan yang brong itu yang banyak diprotes. Menparekraf juga menghadiri workshop kata kreatif di Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo merupakan lokasi ke-9 dari rangkaian program Kata Kreatif Indonesia tahun 2024. Sebanyak 150 peserta workshop kata kreatif diajak untuk naik kelas dengan memperkuat produk dari sisi kreativitas, inovasi, dan kolaborasi sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Dari Purbalingga dan Wonosobo, Jawa Tengah, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pameran otomotif dunia kembali dibuka di tahun ini di Tangerang Selatan, Banten. Berbagai promo menarik ditawarkan konsumen, termasuk memperkenalkan mobil listrik desain khusus yang hanya dipasarkan 1.000 unit. Untuk kesekian kalinya, salah satu brand otomotif ternama, Wuling Motors Indonesia, berpartisipasi dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIAS 2024, di ASBSD City, Tangerang Selatan, Banten. Berdepatan dengan ulang tahun ke-7-nya, bertema melangkah bersama Indonesia, Wuling memperkenalkan mobil listrik Bingo EV Premium edisi khusus yang hanya dipasarkan 1.000 unit. Selain itu, Wuling juga menampilkan 7 produk mobil penumpang, mulai dari segmen ICE, Hybrid, EV, serta menawarkan berbagai promo menarik. Karena kita lagi ulang tahun yang ke-7 tahun, kita bawa Wuling Bingo EV Premium Range edisi khusus, di mana hanya dipasarkan 1.000 unit di bulan Juli tahun ini. Kemudian untuk pembelian Wuling, baik EV ataupun mobil ICE Wuling ataupun Hybrid Wuling, itu berhak untuk mengikuti grand prize yang berhadiah 1 unit Wuling Air EV Lite, lalu ada 1 unit Wuling Bingo EV Premium Range dengan harga potongan 50%, lalu kita ada special leasing package, lalu ada Lucky Dip juga. Selama 7 tahun di Indonesia, Wuling telah memiliki 140.000 konsumen serta mengirim 5.500 unit mobil produksi dalam negeri ke 14 negara. Wuling kini didukung lebih dari 150 dealer yang tersebar di seluruh Indonesia untuk melayani penjualan dan punah jual bagi konsumen.
Dari Tangerang Selatan, Banten, Muhammad Zulhilmi, Rama Romadona, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, lomba balap lari atau lomba tertawa sudah biasa. Bagaimana kalau ratusan emak-emak mengikuti lomba menangis di Tegal, Jawa Tengah, pemirsa? Nah, ekspresi menangis yang paling natural jadi juaranya. Para ibu tiba-tiba menangis serentak di Desa Purbayasa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Mereka menangis bukan karena berduka ditinggal orang tercinta atau sedang tertimpa kemalangan. Melainkan para emak ini menangis untuk memperebutkan hadiah di ajang lomba menangis. Tak ayal, para emak-emak ini berusaha untuk bisa menangis sejadi-jadinya hingga wajah dibasahi linangan air mata. Untuk jadi juara, peserta harus benar-benar terlihat menangis secara natural, bahkan tidak boleh berhenti sampai waktu lomba dinyatakan selesai. Saking membludaknya peserta, sejumlah ibu pun protes karena tidak terpilih naik ke panggung. Kecewa ya, Bu? Kecewa, Bu? Ya kecewa, rasa nangis mengeluarkan air mata banyak, udah dituntun terus udah dinaikin. Dan dari 200 peserta, terpilihlah satu juara dengan ekspresi menangis paling natural. Peserta mengaku ada trik tersendiri, diantaranya memikirkan kesedihan yang sedang dialami. Dia nggak mau ikut sama saya, minta sama neneknya, nggak sama mamanya. Yang bayi sih ikut di sana sih di neneknya, terus giliran saya punya rumah sendiri, nggak mau ikut sama saya. Itu yang dipikirkan waktu itu, kami ibu nangis. Selain banjir air mata, lomba ini juga banjir hadiah berupa piala dan uang tunai untuk 20 peserta terbaik. Ajang ini juga sebagai hiburan bagi pengunjung wisata Purbawahana. Bagaimana? Tertarik untuk ikut serta? Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejumlah wilayah di Indonesia mengalami fenomena penurunan suhu yang cukup signifikan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan kejadian tahunan ini terjadi antara Juli sampai September 2024. Dan pemirsa, informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita dari siang kali ini. Saya Pram Senjaya pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Terima kasih dan sampai jumpa. Ada yang berbeda dirasakan warga di sejumlah wilayah Pulau Jawa beberapa hari terakhir. Memasuki musim kemarau, suhu di kawasan selatan Indonesia seperti Pulau Jawa dan sekitarnya bersuhu sekitar 17 hingga 20 derajat Celcius. Hal ini ternyata bukanlah fenomena anomali, melainkan kejadian tahunan yang terjadi karena terdapat angin dominan dari arah timur membawa massa udara kering dan dingin dari daratan Australia ke Indonesia. Hal ini dipaparkan oleh prakirawan BMKG. Ada beberapa wilayah di selatan itu kan cukup tinggi ya topografinya, terutama daerah-daerah seperti wilayah Jawa Tengah bagian selatan mungkin, atau wilayah Jogja gitu ya, yang cenderung lebih tinggi, atau di daerah-daerah pegunungan lainnya di wilayah Jawa, di mana topografinya lebih tinggi, di mana kalau topografi yang tinggi itu, daerah-daerah pegunungan itu biasanya tekanan udaranya lebih tinggi dan biasanya juga suhunya juga lebih dingin. Jadi pada saat sudah tidak ada tidak ada pemanasan yang cukup gitu ya, pertumbuhan awan hujannya jadi minim gitu ya, dan tekanan udaranya juga di wilayah-wilayah tersebut cukup tinggi gitu ya, jadi makanya lebih potensial untuk terjadinya namanya proses penurunan suhu yang istilahnya cukup drastis gitu. Jadi dari pagi hingga siang itu mungkin suhu udaranya masih di batas-batas normal gitu ya. Namun pada sore hingga malam hari terjadi penurunan suhu yang cukup drastis, sehingga pada malam hingga dini hari dia mencapai suhu yang bisa dikatakan cukup dingin. Dengan adanya perubahan suhu di tengah musim panas, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah yang mengalami penurunan suhu memperhatikan kondisi tubuh. Khusus para petani diimbau mengantisipasi ladangnya yang terpengaruh oleh cuaca dingin. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, penurunan suhu ekstrim embun es membuat sejumlah petani kentang mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah.